Krixus meyakinkan Spartacus untuk ikut bersamanya mencari Naeva, meninggalkan tempat ini. Namun, Spartacus tetap bersikeras. Legatus adalah alasan mengapa dia tetap berada di sini, menyelesaikan dendam yang tersisa. Akan tetapi, Krixus ingin Spartacus melihat di sekitarnya. Banyak di antara mereka di sini bukanlah seorang petarung, betapapun Spartacus menginginkannya. Sleep upon it, Spartacus. When the sun rises, I would say risen dawn. Pagi harinya, Krixus bersiap menuju ke arah selatan. Namun, Spartacus tidak ada di kamarnya. Spartacus mendatangi pasar, di mana Legatus sedang berpidato, menenangkan orang kota yang ketakutan akan kelompok Spartacus. Mengikuti saran dari Marcus, Lucretia ditampilkannya. Orang-orang menganggap ini suatu pertanda dan berkah dari dewa. Dengan kata-kata Legatus, mereka menjadi yakin Spartacus dapat dikalahkan. Ditambah sesuatu yang menyayat hati Spartacus, Aurelia tertangkap. Melihat kondisi Aurelia, Spartacus tidak berpikir panjang. Dia bersiap dengan pedangnya, berjalan maju, mendekati Legatus. Spartacus terkepung. Legatus memerintahkan untuk menangkapnya. Tiba-tiba, bantuan datang dari Krixus. Agron segera membawa Aurelia. Ketika baku hantam masih berlangsung, Krixus terkejut ketika dia melihat Lucretia masih hidup. Pasukan Roma bertambah banyak. Krixus meminta Spartacus untuk segera pergi. Namun, Spartacus begitu marah. Stay and seek vengeance forever tonight. Krixus begitu kesal kepada Spartacus. Dia ingin Spartacus berpikir apa akibatnya jika mereka menghabisi seorang praetor. Para senat akan sangat marah, ingin menuntut pembalasan. Mereka tidak akan mengirim sedikit orang seperti saat ini. Aurelia calls for you. Aurelia memanggil Spartacus. Di saat-saat terakhirnya, Aurelia berpesan. Dia mau Spartacus berjanji. Promise you will stay far from my son. I would not have him die in your wake, as his father and mother. Di hadapannya, dia melihat Aurelia tertidur untuk selamanya. Agron begitu marah. Dia memerintahkan orangnya untuk menyiapkan pedang. Namun, Spartacus menghentikannya. Sekarang, mereka akan menuju ke arah selatan, mencari Naeva. Agron tidak setuju. Namun, bagi Spartacus, mereka harus tetap teguh bersatu, atau mereka akan hancur. Dan nanti, ketika jumlah mereka semakin bertambah banyak, saat itulah mereka menghadapi Legatus. Suatu malam, mereka tiba di wilayah selatan, menyelinap ke dalam villa, melawan para penjaga. Semua pelayan dikumpulkan. Spartacus menawarkan mereka untuk bergabung dengannya, menjadi orang bebas. Berita tentang kelompok Spartacus sudah tersebar di mana-mana. Mereka langsung mengenalinya ketika Spartacus memperkenalkan dirinya. Dan untuk tuan di rumah ini, Krixus ingin berbicara empat mata. You were friends of Batiatus, were you not? Dari hasil interogasinya, Krixus mengetahui Naeva pernah berada di sini. Namun, dia kembali diberikan kepada tuan yang lain. Spartacus meyakinkan Krixus, mereka akan menemukannya.
Ketika Spartacus sedang berduaan dengan Mira, tiba-tiba Spartacus! seorang pelayan di rumah ini menyerang Spartacus. Dia dipanggil dengan nama Tiberius. Spartacus langsung bertanya mengapa dia melakukannya. Tiberius beralasan, dulu dia adalah pelayan pribadi dari tuan di rumah ini. Dia punya posisi dan juga kehormatan. Dan sekarang dia bukanlah siapa-siapa. Agron dan Crixus heran. Spartacus membiarkan Tiberius hidup dan sekarang malah ingin melatihnya. Spartacus ingin memberinya kesempatan, membuka pikirannya agar Tiberius menyadari apapun posisi terdahulunya, dia tetaplah seorang budak, bukan pria yang bebas. If he makes attempt again, I will make sure he joins his fucking Dominus. Spartacus mulai melatih Tiberius, akan tetapi Tiberius tidak pandai dengan pedang. Dia bukanlah seorang petarung, dan nanti seandainya dia telah pandai menggunakan pedang, semuanya untuk tujuan apa? Spartacus hanya menjawab. One of your own choosing. Suatu hari, sekelompok kecil pasukan mendatangi villa. Crixus ingin mereka segera bersiap untuk menghabisi pasukan ini. Namun, Spartacus merasa cemas. Takutnya, ini adalah pasukan pengintai. Jika mereka tidak kembali, ada kemungkinan pasukan dengan jumlah yang jauh lebih besar akan datang. There is a better way. One that will keep our movements yet hidden from the Romans. Tiberius membuka gerbang, sementara Spartacus dan teman-temannya bersembunyi di belakangnya. Ketika pemimpin pasukan menanyakan di mana tuannya berada, Tiberius mengatakan tuannya sedang pergi ke tempat hiburan seperti biasanya, dan dia mempercayakan villa ini kepada pelayan kepercayaannya. Pemimpin pasukan menatap sesuatu, dan akhirnya dia ingin kembali. Namun, Tiberius memanggilnya, memintanya untuk kembali masuk ke dalam. He betrays us. Crixus menganggapnya sebagai seorang pengkhianat. Akan tetapi, Tiberius menjelaskan, pemimpin pasukan menatap lehernya, dan dia menyadari Tiberius tidak mengenakan kalung penanda budak di lehernya. Mereka akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak jika mereka pergi. Spartacus berterima kasih Tiberius telah membantu mereka. Dan saat ini, Tiberius memberitahukan nama aslinya adalah Nasir.